Program Quality Assurance dalam penanganan kemiskinan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Boyolali bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Boyolali sesuai dengan sasaran ke-8 pemerintah Kabupaten Boyolali, yaitu yang diamanatkan dalam visi pembangunan nasional dengan misi kelima yang salah satunya menanggulangi kemiskinan. Dan diamanatkan dalam visi pembangunan Kabupaten Boyolali tahun 2021 sampai 2026. Boyolali maju, meneruskan pro investasi, melangkah dan menata bersama penuh totalitas dengan misi pertama Boyolali, meneruskan pro investasi, maju, sinergi, dan berkelanjutan, yang merupakan salah satu tujuan menurunkan tingkat kemiskinan. Apa itu miskin? Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan sanitasi tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi. Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Tujuan penanganan kemiskinan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Penduduk miskin dapat dipilah lagi menjadi dua kelompok, yaitu miskin moderat dan miskin ekstrim. Penduduk miskin moderat adalah penduduk miskin yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di antara 0,7 GK sampai GK. Sedangkan untuk penduduk miskin ekstrim adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapitanya kurang dari 1,9 US dollar atau di bawah 0,7 GK per bulan. Dalam penanganannya diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui strategi kebijakan yang meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Diputuskan tahun 2022 sampai 2023, PKBKKBN menjadi sumber data program pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE, selanjutnya disebut data P3KE untuk 3 strategi kemiskinan ekstrim. Peran Bupati dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE adalah melaksanakan di wilayah kabupaten atau kota, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrim, menyusun program dan kegiatan pada RKPD dan mengalokasikan anggaran, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat, menyampaikan laporan kepada gubernur setiap 3 bulan sekali. Untuk di Kabupaten Boyolali sendiri, pada tahun 2020, angka kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 10,18% dan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 10,62% atau kenaikan sebesar 0,44% dari tahun 2020. Dan dilihat posisi relatifnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Boyolali pada tahun 2021 sebesar 10,62%, berada di bawah atau lebih baik dari rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah.
Untuk menilai tingkat kemiskinan masyarakat, dibuat 7 indikator kriteria kemiskinan, yaitu yang pertama penghasilan, yang kedua rumah tinggal atau papan, yang ketiga pendidikan, yang keempat informasi, yang kelima kebutuhan akan konsumsi, yang keenam pakaian atau sandang, dan 7 yang terakhir yaitu kesehatan. Untuk lebih menggambarkan kondisi real di masyarakat, dibuat beberapa subindikator untuk setiap ketujuh indikator dengan parameter penilaian serta skornya sesuai dengan penjelasan di layar. Yang pertama, untuk indikator pendidikan memiliki subindikator pendidikan sekolah yang mendata tingkat pendidikan setiap masyarakat. Yang kedua, untuk indikator penghasilan memiliki subindikator yaitu pekerjaan, penghasilan per bulan, dan tabungan atau barang yang mudah dijual milik masyarakat. Lanjut ke indikator ketiga, yaitu indikator kebutuhan dan konsumsi, memiliki subindikator kuantitas makan setiap harinya, rasio pengeluaran pangan dibanding dengan jumlah pendapatan masyarakat, dan jenis konsumsi masyarakat. Selanjutnya, indikator keempat, yaitu pakaian, memiliki subindikator kemampuan membeli pakaian dalam 1 tahun. Kita beralih ke indikator yang paling memiliki banyak subindikator, yaitu indikator kelima, yaitu indikator rumah tinggal atau papan. Dengan subindikatornya adalah status tempat tinggal, luas lantai, jenis dinding, fasilitas MCK, fasilitas IPAL, energi penerangan, fasilitas air minum, dan bahan bakar atau sumber energi yang dimiliki oleh masyarakat. Yang keenam, indikator kesehatan memiliki subindikator kepemilikan jaminan kesehatan dan kemampuan berobat masyarakat. Dan yang terakhir yaitu indikator informasi memiliki subindikator akses informasi yang menilai kemampuan masyarakat Boyolali untuk mengakses informasi. Penanganan kemiskinan. Penanganan kemiskinan perlu dilakukan guna 1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha penduduk miskin. 2. Meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3. Memperkuat peran penduduk miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Dan 4. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan. Guna menangani kemiskinan, maka dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD. TKPKD diharapkan mampu untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Boyolali. TKPKD terdiri atas perangkat daerah di Kabupaten Boyolali, Dinas Vertikal, Badan Pusat Statistik, Badan Amal Zakat Nasional, dan unsur akademik serta dunia usaha dan organisasi wanita. Kedepannya akan dilaksanakan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan di Kabupaten Boyolali. Salah satu contoh untuk menanggulangi kemiskinan di bidang pendidikan, maka akan dilakukan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Kepala Desa dan RT.